Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Pada video kali ini, saya akan kembali menunjukkan kepada kawan-kawan semua terkait pemanfaatan aplikasi AI untuk kebutuhan kita selaku dosen, mahasiswa, ataupun peneliti. Pada materi ini, saya akan menjelaskan terkait 8 rumus langkah teknik prompting dalam menyusun state of the art. Nah, pada kesempatan ini kita akan pahami bagaimana nanti state of the art ini memberikan insights yang berarti bagi kita dalam melanjutkan penelitian kita, dalam mencari ide, dalam mencari novelty. Ya, seperti yang kita udah ketahui bersama, state of the art ini penting ya untuk bisa melihat, membandingkan atau membaca dulu peta penelitian kita. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini saya akan memberikan teori dulu sebelum kita langsung praktek menunjukkan ke aplikasi AI-nya. Saya menuangkan di sini ada 8 rumusan, 8 langkah dalam prompting yang harus kita lakukan. Karena dari 8 ini dia saling berkaitan ya. Jadi kita tidak bisa langsung memerintahkan AI ini untuk menampilkan atau memberikan kita state of the art secara langsung. Karena kita ketahui bahwa AI ini butuh input data dulu, butuh pembelajaran dulu ya, karena dia butuh sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita secara akurat dan relevan. Nah, jadi kita harus melakukan 8 pola langkah ini agar nanti pas di langkah yang terakhir kita sudah mendapatkan hasil yang sudah sangat bagus ya. Jadi skenarionya harus kita perhatikan dulu. Jadi yang pertama ini saya sudah merumuskan, kita harus mengidentifikasi dulu topik dan fokus penelitian. Nah, di sini prompt-nya sudah saya siapkan. Nanti kawan-kawan bisa menggunakan ini atau bisa juga mengembangkan secara khusus ya untuk kebutuhan pribadi untuk prompt yang sudah saya buatkan ini. Nah, di mana di sini saya menuliskan prompt seperti ini ya, mengidentifikasi dulu topik penelitian utama yang ingin dieksplorasi dalam big data kesehatan. Jadi yang saya warnai berbeda ini itu nanti Bapak Ibu dan kawan-kawan bisa mempedomaninya. Kalau yang big data kesehatan ini itu adalah topik dari penelitian kita. Jadi sesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing ya, cari topik apa yang akan kita mau lakukan ya. Kalau kali ini saya akan contohkan di bidang saya itu topiknya big data kesehatan. Nah, dengan fokus pada privasi dan keamanan data. Nah, ini adalah tema yang sudah saya dapatkan dari topik ini. Nah, untuk mencari tema seperti ini, kita juga bisa sebelumnya melakukan langkah research gap ya. Dari video saya sebelumnya bisa dipelajari, nanti akan dapat beberapa ya tema research gap. Nah, nanti kita bisa lanjutkan kepada state of the art. Jadi ini perlu diperhatikan langkah-langkahnya ini supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita minta di AI itu hasilnya sangat akurat dan relevan ya. Kemudian setelah data ini muncul, nanti kita akan lakukan yang kedua adalah tinjauan literatur reviewnya ya terkait artikel tersebut. Jadi kita minta AI ini melanjutkan mencari atau memilih artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang topik ini. Nah, serta bagaimana teknologi dan kebijakan digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi ini adalah bagian dari action terakhirnya. Kita maunya outputnya seperti apa. Nah, kita lihatkan lagi bagaimana. Jadi ada perintah lagi. Tergantung nanti langkah yang Bapak Ibu dan kawan ingin perintahkan ya. Nanti kita cobakan lihat hasilnya. Yang di bagian ini saya buatkan subbab seperti ini ya, sub point seperti ini, karena nanti ini sebenarnya sudah merupakan bacaan dari state of the art yang dimunculkan. Tapi biasanya kawan-kawan kan udah memahami bahwa pembuatan state of the art ini dalam bentuk tabel. Jadi nanti kita akan cobakan dengan prompt ini. Setelah nomor 2 ini selesai, nanti kita lanjutkan dulu yang ini ya. Kita perintahkan AI ini untuk menjadikan dia menyusun dalam bentuk tabel dengan urutan seperti ini kolomnya. Ada nomor, ada judul artikel, author, data, result, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa membaca pemetaannya secara lengkap dan utuh. Kemudian nanti langkah ketiga, kita akan perintahkan meringkas temuan dari tren penelitian. Jadi kita bikin dulu skenarionya, menyuruh untuk membuat ringkasan seperti ini dari topik yang tadi ya. Kita minta penjelasan lagi bagaimana penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan solusi untuk masalah. Jadi kita pertegas lagi. Jadi dia akan membuatkan ringkasannya. Kemudian yang keempat, kita analisis gap penelitian. Jadi kita perdalam lagi, kita pertajam lagi gapnya dengan perintah seperti ini.
analisis gap penelitian yang ada, kemudian dilakukan untuk meningkatkan. Nah, kita ulang lagi seperti ini. Nah, udah ada 4 bekal ya yang dipunyai oleh AI karena kita memberikan input seperti ini. Nah, yang kelima, kita minta lagi mengidentifikasi teknologi dan pendekatan baru ya untuk kebaruannya. Jadi kita perjelas lagi identifikasi teknologi dan seterusnya. Ya, ini adalah temanya. Kemudian kita minta lagi evaluasi solusi dan implementasinya. Jadi dalam hal ini konteksnya apa? Jadi pengolahan big data serta seberapa efektif ya solusi tersebut menangani yang ini. Jadi kita mintakan lagi jalan keluarnya atau tindak lanjutnya ya dari hasil yang sudah diberikan. Kemudian disusun kesimpulan berdasarkan temuan yang dianalisis ya. Jadi nanti kita lihat lagi kontribusinya untuk menyadur lagi ya, menyimpulkan dari yang di atas tadi. Nah, sehingga nanti yang ke-8 dia akan memberikan rekomendasi lagi untuk dari topik dan tema yang kita minta ini. Jadi semacam keterbaruannya ya, novelty-nya langsung nampak di sini. Nah, itu mungkin 8 langkah ini. Nanti dari 8 langkah ini mungkin saya akan tunjukkan satu prompt terakhir. Dari sini saja kita sudah nanti bisa menghasilkan pembuatan bagian dari sebuah proposal. Nah, jadi nanti ada perintah script proposal yang bisa kita buatkan di sini nanti setelah kita dapatkan data ini. Jadi dengan langkah 8 ini, teknik ini ya yang sudah saya berikan dengan promptingnya, Bapak Ibu dan kawan bisa mendapatkan hasil ya, hasil narasi, hasil pengetahuan, hasil dari data yang kita minta ini lebih akurat dan relevan. Ya, silakan dibuktikan saja nanti bedanya dengan Bapak Ibu langsung mintakan buatkan state of the art dari penelitian ini. Pasti akan beda hasilnya. Dan AI pun juga punya data yang terbatas kalau kita tidak melengkapi dengan teknik-teknik prompt yang jelas. Artinya kita nggak jelas memerintahkan dia, tentu hasilnya juga nggak akan jelas. Baik, kita akan langsung masuk ke prakteknya. Kita buka AI-nya, saya menggunakan ChatGPT. Oke, ini tampilan ChatGPT akan kita gunakan. Jadi perintah yang pertama tadi ya, seperti yang kita lihat, kita akan perintahkan dia mengidentifikasi dulu. Nah, kebetulan saya sudah ada history dari yang saya cobakan tadi 8 langkah itu. Nanti saya akan coba ulang dengan chat yang berbeda, jadi supaya nanti terarah dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang saya ajarkan ini. Nah, ini buktinya yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, di sini saya perintahkan promptnya, saya coba copy di chat baru. Nah, seperti ini. Nah, tips yang biasa saya lakukan dengan AI, setiap kali pertama kita chat di ChatGPT ini, kita selalu memberikan role ya, peran terhadap AI ini. Karena kita bidangnya nanti mengarah meminta tentang penelitian, jadi kita perintahkan AI ini dia menjadi seorang dosen profesional bidang penelitian. Jadi sehingga dia fokus dirinya itu adalah seorang dosen profesional bidang penelitian. Jadi nggak kemana-mana datanya, jadi sudah lebih terarah ya siapa AI yang kita perintahkan. Nah, kemudian lakukan ini, yang pertama tadi, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Ya, ini adalah topiknya yang saya tandai ini. Kemudian ini adalah temanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya topik misalnya di manajemen, nah tentang apa temanya, mungkin korupsi ya, mungkin krisis global, nah, jadi bisa seperti itu. Nah, jadi silakan nanti sesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Kita buktikan. Nah, ini perintah saya yang terbaru. Nah, sebelumnya saya sudah coba, ini hasilnya. Nah, ini adalah fokusnya privasi itu, keamanan data itu terkait perlindungan ya, big data terkait ini dan seterusnya. Jadi biarkan dia memunculkan ini. Jadi dia sudah punya bekal ilmu yang sudah kita arahkan ya. Kita perhatikan juga bersama ya. Nah, ini perlindungan privasi, big data pasien, keamanan data dan seterusnya. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Langkah kedua, kita minta AI-nya untuk mencari dan memilih artikel. Nah, jadi tadi di prompt tadi kita tidak menjelaskan berapa buah artikelnya, jadi kita tambahkan saja di sini.
kita harus tentukan, 15 artikel ya, 15 kita sampaikan. Nah, kemudian topiknya tadi ya ini saya bikin sini tema ya, jadi nggak apa, arahnya juga sama nanti ya, perpenghasilan keamanan, big data kesehatan. Jadi ini udah menjadi sebuah topik utuh dan seterusnya. Jadi kita lihat artikelnya. Nah, ini udah ditampilkan. Ini artikelnya, ini judulnya, ini jurnalnya, ini tahunnya. Jadi kan biasa seperti itu ya Bapak Ibu dan kawan. Kalau kita membuat state of the art, itu kan ada kolom-kolomnya, pembanding datanya. Ya, ada nama jurnalnya, ada tahun terbitnya, ada resultsnya, ya, ringkasannya atau conclusionnya, hasilnya, ya, hasil resultnya dan conclusion ya, untuk menjelaskan kesimpulannya nanti dan seterusnya. Nah, sampai di sini ini kan prompt yang kedua tadi ya. Nah, tadi kan ada sub prompt. Saya coba lagi di chat yang baru tadi ya. Nah, ini pembuktiannya bersama juga ya, diulang lagi. Nah, dia udah punya pengayaan. Jadi prompt yang saya bikin ini kalau mau diuji dengan yang lain, nah dia udah terstruktur seperti ini. Jadi sama hasil yang dimunculkan. Samanya dalam konteks informasi step by stepnya itu ya. Nah, dia mintakan jurnal, tahun. Nah, di pas ya, coba yang lain, yang kedua juga sama ya. Tapi ada pengayaan lagi, kayaknya ada pakai penulis ya. Oke. Nah, sampai di sini kita akan lanjutkan lagi ke, kalau yang tadi saya loncat langsung ke langkah ketiga, kalau di sini saya gunakan tambahan ya. Nah, tambahan satu lagi yang seperti tadi, meminta dia membuatkan sebuah tabel. Nah, ini promptnya, saya bikin promptnya. Jadi yang kedua ini ya, sini. Nah, saya minta dia menjadi sebuah tabel ya. Nah, kita ketik promptnya seperti ini. Sajikan bentuk tabel yang berisi ini ya. Nah, judul artikel, autornya, nama ya. Nah, kalau tahunnya juga boleh nanti tambah di sini. Tahun ya, tahun. Belum ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang pingin bikin state of the art yang lengkap. Nah, biasanya kan kita proposal itu butuh data ini ya, yang biasa ngajuin tesis ya, disertasi. Nah, dia butuh state of the art nih. Oke. Jadi meminta yang tadi ini, nah kita pindahkan dia dalam bentuk tabel, dan kita juga udah minta lengkapinya. Kalau ini sampai deskripsi saja. Kalau ini kita minta langsung results, conclusion, metodenya, dan link jurnalnya. Nah, kita langsung seperti itu. Nah, perhatikan. Ini sudah lengkap ya. Jadi tabel Bapak Ibu, state of the art-nya sudah ada seperti ini. Nah, ini big data kesehatan, hasilnya ini, kesimpulan, metodenya digunakan ini, dan seterusnya. Tadi saya mintanya 15. Nah, nanti kalau butuh tabel state of the art, ini aja copy, nanti copy dan paste di Word kita ya, selaku kita sedang menyusun tesis atau disertasi atau skripsi diminta oleh dosen pembimbing ya, kita udah dapat seperti ini. Tapi yang terpenting, saya karena ada pengalaman di bagian mencari link jurnal ini, coba diperhatikan juga, mana tahu nanti jurnalnya ada yang salah sasaran ya. Nah, judulnya ada dia ketemu, tapi pas diklik jurnalnya seperti ini, bukan dari nama artikel tersebut, dengan nama lain, jadi dia mirip-mirip ini ya. Nah, seperti ini. Saya tadi carinya ini tentang big data analytics in healthcare. Nah, tapi arahnya bukan itu. Jadi saya akan cross check lagi apa yang dimunculkan ini ya. Mungkin di searching aja, di copy ini, masukkan ke Google. Nah, langsung judulnya. Oke. Itu yang subbab 2 tadi. Nah, kita bisa langsung yang ketiga. Yang ketiga itu rumusannya seperti ini. Nah, buat ringkasan temuan. Jadi ringkasan temuan yang dari tadi ini. Nah, diringkas semua dari artikel tadi. Saya bikin yang di baru ya. Nah, yang ketiga, buat ringkasan temuan dari tren ini, bagaimana penelitian ini berkontribusi serta pengembangan solusi untuk masalah keamanan. Oke, kita lihat. Mungkin video ini agak sedikit panjang ya Bapak Ibu dan kawan, tapi nggak apa, yang penting materinya sampai ya, include. Bapak Ibu bisa langsung coba dengan apa yang sudah saya praktekkan ini. Oke, nah sudah disimpulkan ya trennya tentang inskripsi, tentang blockchain ya, dan seterusnya. Kalau yang ngerti bidang IT pasti sudah paham ini, sudah bisa mendapatkan ide ya. Nah, oke. Ini langkah ketiga, kita lanjut langkah keempat.
Nah, dari prompt ini saya coba copy ke yang baru ya. Ini kan sudah saya dicoba. Kita analisis gapnya lagi. Analisis lagi gapnya. Nah, kita tekankan seperti ini ya. Nah, klik. Oke, lagi loading. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin nanti mencoba dengan prompt yang seperti ini, dari video saya ini nanti saya akan kopikan tadi yang materi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste saja nanti prompt-promptnya ini, atau nanti saya taruh di bawah deskripsi ya. Nah, deskripsi video nanti saya bikin prompt 1, prompt 2 dan seterusnya. Oke, di sini udah muncul ya, analisis gapnya udah dikaji lagi secara mendalam, diambil lagi yang temuannya yang celahnya di sini dan seterusnya. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut langkah berikutnya yang kelima ya, keempat. Oke, yaitu identifikasi teknologi tren terbaru. Nah, di sini. Jadi nanti dia akan melakukan lagi analisis mana yang tren terbaru dari yang di atas tadi. Nah, supaya nanti penelitian kita bisa kekinian ya. Ini saya ulangi, ini langkah kelima ya. Nah, oke, dilihat dari inovasi pendekatan baru ya yang dapat memberikan solusi. Nah, di sini lanjut udah ada datanya seperti ini ya, ada potensialnya, ada keunggulan, ada kelemahannya juga. Ya, udah nampak di sini datanya sudah terarah. Nah, oke, kita lanjutkan yang ke-6. Nah, saya akan copy ke-6 itu evaluasi dan solusi. Nah, kita lihat, kita suruh dia mengevaluasi dan berikan solusi yang ada ya. Nah, kita copy di sini. Ya. Oke, udah muncul di sini evaluasi solusi pengolahan big data, itu efektivitas dalam menangani masalah privasi ya, dan seterusnya. Oke, dia udah ada pengayaan di sini. Nah, kita lanjutkan langkah ke-7, kesimpulan. Kita minta bikin kesimpulan. Saya coba ini yang baru ya, kesimpulan. Nah, dapat nanti paragrafnya. Nah, seperti ini narasi ya, narasinya sudah ada, dan sudah ada disitasinya juga nih yang tadi. Oke, sudah selesai ya. Nah, terakhir kita akan gunakan prompt yang ke-8 ya. Nah, ini sorry, saya buat contohnya dulu. Ini berikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut ya. Nah, rekomendasinya kita minta lagi. Jadi data yang sepanjang tadi yang dari awal di atas ya, sampai dari langkah pertama sampai langkah ke-8 ke-7. Nah, itu kan memberikan pengayaan dulu kepada AI-nya sehingga dia bisa ngerti nih step by step dari temuan state of the art ini, sehingga hasilnya sangat bagus dan relevan ya. Nah, ini yang diberikan solusinya, rekomendasinya, pengembangan, dan seterusnya. Nah, ini udah selesai. Kemudian pasti ada pertanyaan, ini datanya mau diapakan ya, gimana cara mengolahnya lagi, padahal ini udah banyak chatnya. Nah, di sini yang terakhir kita minta di proposal. Nah, kita lihat, ini perintahnya untuk dijadikan sebuah proposal. Jadi kita melanjutkan ke pembuatan proposal, berikan nanti kerangka proposal penelitian yang sesuai dengan kaidah akademik. Jadi bentuk pedoman kerangka proposal kita itu sesuaikan dengan kampus masing-masing. Nah, biasanya kan bab 1 itu pendahuluan ya, latar belakang, masalah, tujuan, ada rumusan masalah, ruang lingkup dan lainnya sesuai dengan pedoman institusi masing-masing. Jadi kalau saya gunakan kaidah akademik saja, tapi kalau nggak cocok kita bisa tulis ini dengan urutan ya kan. Nah, nanti bisa dicari dengan tepat ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan kerangka proposalnya. Judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah sudah dapat, tujuan sudah, manfaat sudah dapat. Nah, artinya pustaka ini nanti kita kembangkan lagi ya, kita cari nanti referensinya. Nah, ini kerangka pemikirannya. Biasanya ini saya di bab 3 ya. Nah, ini hipotesisnya, ini metodologinya, nah ini jadwal, ini anggaran dan seterusnya. Jadi udah lengkap seperti ini. Nah, ini sudah jadi sampai ke bentuk proposal. Jadi kawan-kawan yang masih bingung cari ide ya, belum selesai itu proposalnya, nah dengan menggunakan langkah seperti ini
8 teknik prompting untuk state of the art ini saya yakin akan cepat selesai dalam pengusulan proposalnya dan bisa segera diseminarkan. Mungkin itu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu dan kawan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.